Sobat reviewer, kembali lagi bersama saya. Kali ini lanjutan mungkin atau video yang kedua tentang review jurnal, tapi topiknya itu berbeda dengan yang sudah kita bahas sebelumnya. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang manajemen strategi. Latar belakang dari jurnal ini tentu terkait tentang perkembangan teknologi informasi yang telah mengubah cara organisasi menjalankan bisnisnya. Sistem informasi tidak hanya digunakan sebagai alat operasional saja, tetapi juga sebagai pendukung strategi bisnis untuk mencapai keunggulan kompetitif. Yang kedua, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana sistem informasi memengaruhi kinerja perusahaan dari perspektif manajemen strategi. Tujuannya dari jurnal ini ialah mengetahui dampak implementasi sistem informasi terhadap kinerja perusahaan. Tujuan yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan penggunaan sistem informasi dalam mendukung strategi bisnis. Selanjutnya, metode penelitian yang dipakai ialah menggunakan pendekatan kualitatif dengan sampel studi dilakukan pada beberapa perusahaan di Indonesia yang telah mengimplementasikan sistem informasi. Teknik analisis datanya yaitu dengan data analisis menggunakan teknik regresi linier untuk mengukur hubungan antara variabel independen sistem informasi dan variabel dependen atau kinerja perusahaan. Temuan penelitiannya itu sebagai berikut. Temuan yang pertama adalah dampak sistem informasi terhadap kinerja perusahaan. Implementasi sistem informasi secara signifikan meningkatkan kinerja perusahaan, terutama dalam hal efisiensi operasional, kualitas pengambilan keputusan, dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, sistem informasi membantu perusahaan dalam mengoptimalkan proses bisnis, mengurangi biaya, dan meningkatkan produktivitas. Temuan yang kedua, faktor pendukung keberhasilan. Sebagai faktor pendukung keberhasilan, tentu keterlibatan manajemen puncak dalam perencanaan dan implementasi sistem informasi itu sendiri. Yang kedua, ketersediaan sumber daya, baik finansial maupun manusia, untuk pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi itu sendiri. Temuan yang ketiga, tantangan. Nah, ini yang perlu kita ketahui juga tantangannya itu. Tantangannya itu seperti beberapa perusahaan menghadapi kendala dalam mengintegrasikan sistem informasi dengan proses bisnis yang sudah ada. Yang kedua, biaya implementasi dan pemeliharaan sistem informasi yang tinggi menjadi hambatan bagi beberapa organisasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang implikasi manajerialnya. Yang pertama itu bagi perusahaan. Bagi perusahaan perlu mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi. Setelah itu, pelatihan karyawan secara berkala diperlukan untuk memaksimalkan manfaat sistem informasi itu sendiri. Yang kedua itu bagi penelitian lanjutan. Bagi penelitian ini merekomendasikan studi lebih lanjut tentang dampak sistem informasi itu sendiri pada sektor industri tertentu seperti manufaktur, retail, atau jasa. Terkait dengan jurnal ini tentu kita akan membahas juga tentang kelebihannya. Kelebihan dari jurnal ini adalah yang pertama itu relevansi topiknya. Yang dibahas sangat relevan dengan perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan bisnis saat ini. Yang kedua, metodologi yang jelas, di mana penelitian menggunakan metode kualitatif dengan analisis statistik yang kuat sehingga hasilnya dapat diandalkan. Yang ketiga, implikasi praktis. Temuan penelitian memberikan panduan praktis bagi perusahaan dalam mengimplementasikan sistem informasi
untuk mendukung strategi bisnis. Selain memiliki kelebihan, tentu jurnal ini juga memiliki kekurangan. Seperti yang pertama itu generalisasi. Mungkin studi ini dilakukan pada beberapa perusahaan saja di Indonesia, sehingga hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasikan ke semua jenis industri atau wilayah di seluruh Indonesia, hanya wilayah tertentu saja. Yang kedua, keterbatasan data. Karena penelitian hanya berfokus pada dampak sistem informasi terhadap kinerja perusahaan yang secara umum, tanpa membahas secara mendalam tentang jenis sistem informasi tertentu, misalnya ERP, CRM, atau BI. Karena kita sudah berada di penghujung, karena waktu kita sudah terbatas, dapat kita simpulkan bahwa jurnal ini memberikan wawasan berharga tentang bagaimana sistem informasi dapat menjadi alat strategis untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Implementasi sistem informasi yang efektif dapat mendukung pencapaian tujuan bisnis melalui peningkatan efisiensi, kualitas pengambilan keputusan, dan kepuasan pelanggan. Namun, keberhasilan implementasi sistem informasi itu sendiri memerlukan komitmen dari manajemen puncak, alokasi sumber daya yang memadai, dan pelatihan karyawan. Segitu saja yang bisa saya review. Sekian dari saya. Salam literasi.